Polisi masih menunggu kesepakatan dari pihak pelapor Jokowi untuk melanjutkan proses restoratif justice yang diajukan oleh tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Sementara pihak Jokowi kembali membuka peluang untuk memaafkan tersangka lain. Dua tersangka kasus ijazah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, menempuh jalan damai dengan mengajukan permohonan restoratif justice ke Polda Metro Jaya. Pengajuan ini dilakukan tak lama usai pertemuan Egy dan Lubis dengan mantan Presiden Jokowi pada Kamis 8 Januari 2026. Saat itu, baik Egy maupun Lubis telah meminta maaf atas keterlibatan dalam gaduh ijazah. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imaduddin menjelaskan bahwa proses keadilan restoratif sepenuhnya bergantung pada kesediaan kedua belah pihak. Penyidik saat ini masih menunggu respon pelapor maupun para tersangka untuk melanjutkan proses restoratif justice. RJ atas kasus ijazah ya, pilihan restoratif justice adalah pilihan para pihak. Kami sebagai penyidik tentunya akan berada pada posisi yang netral. Mana yang menjadi pilihan upaya hukum yang diambil oleh para pihak itu menjadi hak dari para pihak itu sendiri. Nanti ketika para pihak sudah memutuskan untuk mengambil upaya hukum dengan melalui restoratif justice, tentunya KUHP kita juga mengakomodir itu. Dan kita akan pegang itu sebagai pedoman di dalam proses penegakan hukum kita. Sementara Sekjen Pradi Bersatu sekaligus pelapor kasus ijazah Jokowi, Ade Darmawan, masih menunggu restu Jokowi untuk proses restoratif justice Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Ade juga membuka peluang restoratif justice kepada tersangka advokat Kurnia Tri Royani. Sedangkan untuk Rizal Fadilah dan Rustam Effendi harus minta maaf pada Jokowi agar lolos dari pidana. Pradi Bersatu karena dia adalah organisasi advokat, kami memikirkan juga nih ada satu nih advokat, ya kan? Apapun itu dampaknya tidak bagus ya. Ada berinisial K, ya? Kurnia Tri Royani. Ya betul. Jadi beliau juga ada seorang advokat. Saya rasa di dunia advokat tidak boleh lah. Berarti kami juga dibuka peluang untuk RJ ya? Kalau Pradi Bersatu membuka pastinya, tapi tetap menunggu arahan dari Bapak ya. Adapun untuk tersangka klaster kedua yaitu Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa yang dianggap sebagai aktor utama diminta terus diproses hukum hingga persidangan. Ketiganya juga didesak segera dilakukan penahanan. Tim Liputan Metro TV. Dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Egy Sujana dan Damai Lubis mengajukan surat permohonan restoratif justice atau RJ kepada penyidik Polda Metro Jaya. Kubu Jokowi juga disebut membuka peluang RJ bagi tersangka Kurnia Tri Royani. Lalu bagaimana dengan tersangka lainnya? Kita akan membahasnya langsung bersama Ketua Umum Pradi Bersatu, Zefrin Boy Kanu. Bang Boy, selamat malam. Selamat malam, Bang Iqbal. Selamat malam, serta Bang Sangaji. Ya. Dan juga selamat malam, Roy Suryo CS, Bang Boy. Selamat malam, Bang Iqbal. Selamat malam. Terima kasih ya Bang Boy. Bang Sangaji sudah bergabung dengan Prime Time News. Bang Boy, jadi sudah dikomunikasikan, sudah bicara dengan Pak Jokowi belum terkait dengan permintaan restoratif justice ini, Bang Boy? Ya, kita masih menunggu respon beliau. Yang pasti kita komunikasi, apakah beliau akan respon atau tidak. Tapi yang pasti bahwa jiwa dari Pak Jokowi itu kan seorang pemaaf. Jadi kalau ada orang yang meminta maaf kepada beliau, apalagi para tersangka yang sudah berkomitmen untuk meminta maaf, pasti beliau akan memberikan RJ-nya. Kita menjamin, kita memastikan bahwa kita berharap dengan baik bahwa Pak Jokowi akan membuka hatinya, pikirannya untuk memberikan RJ kepada para tersangka yang memohon RJ itu. Jadi saya kira ini jalan yang paling baik daripada kita ribut-ribut semuanya. Ini kan membuat suasana menjadi tenang, jadi adem. Dan juga kalau misalnya para tersangka yang lain juga mengikuti cara dari Bang Egy sama Bang Damai, saya kira Indonesia akan lebih baik. Gonjang-ganjing di lapangan atau di
masyarakat akan lebih tenang. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi dengan adanya usulan RJ Bang ini Boy dan saya kira teman-teman, sangat baik. Apakah ada seperti membuka peluang atau kesempatan begitu bagi tersangka lain jika ingin melakukan langkah yang sama, Bang Boy? Termasuk mungkin kepada Roy Suryo dan teman-teman. Oh ya, sudah pasti. Pak Jokowi itu tetap membuka diri ya. Walaupun si Roy Rismon dan Tifa mau meminta maaf, saya kira Pak Jokowi orangnya sangat bersahaja, sangat pemaaf, dan selalu membuka diri untuk suatu hal yang lebih baik. Kalau terjadi perdamaian, kenapa tidak? Daripada kita ribut-ribut, lebih baik semuanya menjalankan dengan tenang, dengan nyaman, dan Indonesia akan lebih baik. Dan ini merupakan proses pembelajaran bagi para tersangka yang lain, supaya bisa mengikuti jejak dari Bang Egy dan Bang Damai. Ini orang dua ini jadi contoh yang baik untuk masyarakat Indonesia, para tersangka yang lain, supaya ya kalau mau ya diselesaikanlah, berdamai aja lah, ngapain ribut-ribut soal ijazah. Atau ijazah juga nanti akan diperlihatkan di pengadilan, ya kan? Jadi udahlah, kita tenangkan diri, ya, sama-sama menahan diri, sama-sama berikhtiar untuk kembali menjalankan tugas fungsi kita masing-masing. Nanti akan diperlihatkan di pengadilan, dan juga memang proses hukumnya sejauh ini masih berjalan ya, Bang Boy. Cuman artinya pihak Jokowi membuka peluang, termasuk kepada Mas Roy dan juga teman-teman. Apakah peluang atau kesempatan ini akan Anda manfaatkan, akan klien Anda manfaatkan, Bang Sangaji? Makasih Bang Iqbal. Untuk pilihan restoratif justice, apalagi pilihannya adalah meminta maaf kepada Pak Jokowi, kami confirm 100% bahwa berdasarkan hasil komunikasi kami terakhir dengan Mas Roy, itu tidak ada pilihan Mas Roy untuk melakukan perdamaian dengan Pak Joko Widodo. Tidak ada pilihan untuk menempuh restoratif justice dengan manuver hukum yang sudah dilakukan oleh Bang Egy Sujana dan kemudian Damai Hari Lubis. Langkah yang diambil oleh dua tersangka itu justru sangat kami sayangkan dan mendapatkan satu sikap yang kurang elok di depan publik. Kalau kita lihat tren media sosial, bahwa ternyata langkah Bang Egy kemudian dan DHL itu justru dianggap sebagai sesuatu yang quote and quote mengkhianati esensi daripada perjuangan Mas Roy, Bang Rismon dan Dr. Tifa bersama 5 tersangka lainnya yang ada di grup TPUA dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap kekisruhan ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Jadi kalau bicara soal pilihan untuk menempuh perdamaian dan restoratif justice, kami confirm 100% bahwa Mas Roy tidak membuka sama sekali peluang untuk itu, karena memang bagi beliau bukan soal restoratif justice-nya yang penting, tetapi soal bagaimana melalui perjuangan ini publik mendapatkan satu kepastian hukum, mendapatkan satu kebenaran hukum, bahwa apa yang mereka lakukan selama ini berbasis pada penelitian ilmiah, itu bisa mereka buktikan dalil-dalil itu, dan diharapkan supaya publik mendapatkan satu pembelajaran hukum sekaligus juga pembelajaran Bang ilmiah Sangaji, terhadap meskipun ijazah Pak Joko Widodo. konsekuensinya nanti pidana akan menanti klien Anda, Mas Royo dan teman-teman. Kalau bicara konsekuensi pidana, memang tidak ada pilihan untuk menjadikan penetapan tersangka itu sebagai satu bargaining, ya. Karena memang dari awal mereka sudah confirm bahwa apa yang mereka tempuh dengan melakukan hasil penelitian itu tentu berkonsekuensi pada proses penegakan hukum gitu, dan penegakan hukum itu kan saat ini sedang berjalan gitu ya. Dan belum bisa disimpulkan secara pasti bahwa proses ini akan berakhir di persidangan nanti, karena apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu kan baru pelimpahan berkas perkara, dan sebenarnya kami memberikan satu catatan kritis terhadap pelimpahan berkas perkara dari penyidik Polda Metro Jaya, yaitu
permohonan kami untuk pemeriksaan saksi meringankan atau saksi ada charge dan kemudian ahli yang menguntungkan itu belum dilakukan oleh Polda Metro Jaya, tetapi kemudian Polda Metro Jaya mengambil satu langkah yang menurut kami langkah tersebut sangat tidak adil, sangat tidak due process of law, yaitu tiba-tiba melimpahkan berkas perkara ke jaksa penuntut umum. Nah, Bang Boy juga mungkin pasti masih ingat ketika kita gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya, kan ada kesepakatan yang dilakukan oleh tim kuasa hukum para tersangka dengan Polda Metro Jaya, yaitu Polda Metro Jaya akan memberikan prioritas kepada permohonan saksi meringankan dan ahli menguntungkan yang kami ajukan, dan itu